Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jemaat GPM Rumah 3, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Siapkanlah hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat merenungkan firman Tuhan, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Ayub 28 ayat 1-11. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Sahabat rumah doa yang dikasihi Tuhan, Ayub 28 ayat 1-11 memperlihatkan bagaimana manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menggali dan mengambil kekayaan dari dalam bumi. Namun firman Tuhan juga mengingatkan bahwa manusia harus memiliki hikmat dalam memanfaatkan alam. Sebagai jemaat di wilayah pesisir pantai, kita menyaksikan pembangunan yang semakin cepat terjadi di sekitar kita. Rumah-rumah dan bangunan lainnya terus berdiri, sehingga kebutuhan pasir dan batu semakin besar. Seringkali orang mengambil pasir dan batu di pantai tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan. Padahal pantai bukan sekedar tempat mengambil bahan bangunan, tetapi pelindung kehidupan. Jika pasir dan batu terus diambil secara berlebihan, abrasi akan semakin parah. Ombak lebih mudah merusak daratan, dan lingkungan tempat hidup masyarakat pesisir menjadi terancam. Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi pengguna alam, tetapi juga penjaga ciptaannya. Keluarga Kristen dipanggil untuk memiliki kesadaran bahwa pembangunan harus berjalan bersama tanggung jawab menjaga lingkungan. Jangan sampai demi membangun hari ini, kita justru merusak masa depan anak cucu kita. Mulailah dari hal sederhana, saling mengingatkan untuk tidak mengambil pasir pantai secara sembarangan, menjaga kebersihan pesisir, dan mendukung cara pembangunan yang lebih bijaksana. Sebab ketika alam dijaga, kita sedang menjaga kehidupan, rumah, dan masa depan bersama. Hikmat dari Tuhan mengajarkan bahwa alam bukan warisan nenek moyang semata, tetapi titipan Tuhan yang harus dipelihara dengan kasih dan tanggung jawab.
Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan penuh berkat di alam ini. Ajarilah kami untuk bijaksana, menjaga ciptaan-Mu dan tidak merusak lingkungan demi kepentingan sesaat. Tolong kami agar memiliki hati yang peduli terhadap laut, pantai, dan kehidupan di sekitar kami. Berkatilah jemaat kami supaya terus bertumbuh menjadi jemaat yang mencintai dan merawat alam. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.